Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah dengan materi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu menjelaskan perbandingan antara kondisi distribusi pendapatan negara maju dengan distribusi pendapatan negara berkembang. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke perbandingan, distribusi pendapatan adalah salah satu langkah dari pemerintah untuk meratakan kemakmuran masyarakat. Distribusi pendapatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan jumlah pengangguran. Perbandingan antara negara maju dan negara berkembang, yaitu negara maju ekonominya memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkembang karena mereka berada pada sektor industri, sedangkan ekonomi negara berkembang berada pada sektor pertanian dan tergantung kepada alam. Untuk negara maju, pendapatan nasional bruto per kapita itu tinggi, sedangkan untuk berkembang masih relatif tingkatnya rendah, dan itu mereka pertumbuhannya masih secara perlahan-lahan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di negara maju itu cepat, dan perencanaan pemerintah yang lebih fleksibel dan selektif dari tahun ke tahun untuk melakukan perubahan. Sedangkan untuk di negara maju masih mendorong untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi tersebut, dan terkadang terjadi ketimpangan antara kelompok si miskin dan kelompok si kaya. Nah, untuk kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, negara maju itu sudah sangat cepat dan mereka memfasilitasi ilmu pengetahuan dan teknologi supaya dapat terus berkembang. Sedangkan untuk negara maju, dia masih rendah untuk memahami teknologi dan ilmu, sehingga tenaga ahli tidak banyak tersedia dan menjadikan perkembangan negara lambat. Dan rata-rata mereka memanggil tenaga ahli dari negara maju. Nah, untuk distribusi yang kedua itu bagaimana distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah. Distribusi pendapatan dalam syariah merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi, ataupun oleh umum atau publik kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu. Sedangkan distribusi pendapatan umum itu dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan pasar. Nah, menurut Rosalinda, sektor-sektor distribusi pendapatan terbagi pada 3 bentuk, yaitu distribusi pendapatan sektor rumah tangga, distribusi pendapatan sektor negara, distribusi pendapatan sektor industri. Nah, untuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga, konteksnya tidak terlepas dari sedekah. Sedekah yang dalam konteksnya itu dalam teknologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Untuk distribusi pendapatan sektor negara, prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam merencanakan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dalam memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara merata dan lebih baik, efisien juga dalam mendistribusikan sumber daya yang ada. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja, seperti sekelompok yang kaya saja atau yang berkuasa saja, tetapi sampai distribusi pendapatan itu tersalurkan kepada masyarakat golongan bawah. Artinya, distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan memanfaatkan lahan yang menjadi hak publik
pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Dan yang ketiga itu ada distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari muharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Muharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Tidak ada terjadi antara ketimbangan yang lebih banyak menerima hasil itu pemodal atau pengusaha, tetapi mereka membaginya itu secara adil dan merata. Lalu musyarakah merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Intinya itu pendapatan sektor industri itu baik upah, sewa, muharabah, musyawarah, dia harus dalam bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.